What's up, Ibro Kumar di sini hadir lagi dengan video yang bahas putar gadget, dan ini adalah review Infinix Note 2. Gede alias besar adalah kesan pertama saya saat pertama kali menyentuhnya. Bagaimana tidak, smartphone ini memiliki layar berukuran jumbo yaitu 5,98 inci atau bisa dibulatkan menjadi 6 inci. Ketebalannya juga lumayan, yakni berada di angka 9,3 mm serta memiliki bobot 194 gram. Meski tergolong phablet, tapi dimensi HP ini memiliki layar rasio dan bodi yang proporsional. Layarnya cukup mendominasi bagian depan HP ini, sehingga jarak antara layar dengan pinggiran atau biasa kita sebut bezel tidak terlihat tebal. Dua varian warna disajikan oleh Infinix, grey dan gold. Kebetulan yang saya pegang adalah yang berwarna grey. Cukup elegan meski bodinya dikelilingi oleh pembungkus yang berbahan plastik. Bagian belakangnya memiliki tekstur garis sehingga kesan bahan metal dapat terpancar dengan baik oleh HP ini. Sudut bagian sampingnya memiliki bentuk agak melengkung, sehingga masih nyaman digenggam tangan saya yang mungil ini. Bagian belakangnya terdapat logo Infinix bertuliskan NOTE, Note. Speaker flash yang jumlahnya cuma satu, serta lingkaran yang adalah sebuah kamera yang beresolusi 13 megapiksel. Tombol power button berada di bagian kanan dan posisinya agak ke tengah, sehingga nyaman dan mudah dijangkau oleh tangan kita. Tombol volume rocker terletak di bagian atas dari tombol home buttonnya. Di antara tombol volume dan tombol power terdapat perbedaan di permukaan tombolnya. Untuk tombol power dia memiliki permukaan agak bergerigi, sedangkan tombol volume permukaannya lebih mulus. Hal kecil yang menurut saya berguna, apalagi saat dalam keadaan gelap. Jadi saya cukup meraba-raba langsung tahu dan langsung terasa bedanya. Meski dalam pemakaian saya sehari-hari, tombol ini jarang saya gunakan karena Infinix Note 2 sudah memiliki fitur double tap to wake maupun double tap to sleep. Dan fitur ini cukup smart, tidak pernah secara tidak sengaja terbuka sendiri saat berada di dalam kantong. Untuk bagian depan menurut saya HP ini cukup simple dan elegan. Salah satu penyebabnya adalah peletakan tombol navigasi yang berada di dalam layarnya. Untuk bagian atas terdapat LED notifikasi, kamera depan 2 megapiksel dan proximity sensor. Dimensi layarnya yang besar sudah jelas merupakan kelebihan handphone ini. Dia memiliki layar HD 720p dengan teknologi IPS display 5,98 inch. Layarnya cukup cemerlang meski tidak terlalu istimewa sekali. Permukaan layarnya masih agak tenggelam di bawah permukaan kaca paling luar, tidak seperti Xiaomi Mi 4i atau Redmi Note 2 yang permukaan layarnya seolah-olah menempel. Dengan layar besar seperti ini, kegiatan seperti menonton video, membaca berita, membaca file PDF, ataupun gaming sudah sangat nyaman. Saat saya ajak beraktivitas di bawah terik matahari, layar HP ini masuk dalam kategori lumayan. Tidak yang terlalu bagus dan tidak terlalu jelek, intinya masih bisa kebaca tulisan dan gambar yang ada di handphone ini. Smartphone yang sudah menggunakan pelindung layar AGC Dragon Trail ini juga masih terlihat nyaman dilihat dari berbagai angle. Untuk urusan spesifikasi di atas kertas, HP ini menggunakan prosesor dari MediaTek, yaitu menggunakan MT6753 64-bit octa-core, memiliki RAM 2GB dan memori internal 16GB. Lalu bagaimana performa sehari-hari? Selama saya memakai HP ini, perpindahan layar keluar dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya, saya tidak mengalami masalah sedikit pun. Hanya saat saya membuka aplikasi yang agak berat ya, seperti Pad atau Twitter, di sini baru tampak tidak terlalu smooth. Tapi secara keseluruhan tidak sampai mengganggu aktivitas, tidak sampai terjadi force close juga. Untuk urusan gaming masih aman-aman saja meski tidak terlalu powerful banget. Bermain game HD seperti Leo Fortune masih baik-baik aja walaupun tidak terlalu smooth. Smartphone ini sudah menggunakan Lollipop 5.1 dan selama pemakaian saya kurang lebih sebulan, pihak Infinix cukup rutin memperbarui softwarenya. Saya catat sudah sekitar 4 kali mereka memberikan update OS. Oh ya, user interface yang mereka gunakan adalah XUI. Secara tampilan hampir menyerupai UI milik LG, yakni ikon aplikasi yang berbentuk flat. Di XUI ini kita bisa mengganti tema yang dapat kita download secara gratis. Kemudian kita juga dapat mengganti font tampilan sesuai yang kita mau. Dan menurut saya pilihan fontnya cukup kaya. Di samping itu terdapat pula beberapa fitur yang bisa sangat bermanfaat, yakni di antara Quick Start Gesture. Meski menurut saya responsivitasnya masih belum bagus-bagus sekali. Lalu ada fitur one-handed mode di mana cara pengaktifannya mirip milik Xiaomi. Pada saat menyalakan pertama kali kita akan melihat beberapa aplikasi bawaan dari Infinix. Tapi jangan khawatir, karena beberapa dari aplikasi tersebut dapat langsung kita uninstall. Saat nyala pertama kali juga ada beberapa aplikasi yang biasa kita pakai sudah terinstall seperti Line, WhatsApp, dan BBM. Kamera. Pada dasarnya fitur kamera bukan andalan smartphone ini. Kamera belakangnya beresolusi 13 megapiksel dan kamera depan 2 megapiksel. Ya betul, kamera depannya hanya 2 megapiksel. Dan jika kita lihat contoh hasil jepretannya akan terlihat kualitas memang tampak tidak terlalu bagus. Namun untuk kamera belakang boleh saya katakan lumayan lah ya, meski tidak terlalu istimewa, terutama dalam kondisi kayak akan cahaya. Contohnya seperti ini, depth of field masih bagus, tingkat ketajaman gambar dan saturasi cukup bagus.
Tapi saat saya bawa low light bermasalah di sini karena noise muncul cukup banyak dan ketajaman langsung berkurang. Selain itu, saya juga merasakan angle kamera ini tidak terlalu wide. Jadi saat saya ingin mengambil foto harus agak mundur lagi. Untuk pengambilan video, smartphone ini mampu merekam Full HD 1080p. Fitur-fitur di dalam kamera juga cukup terbilang bervariasi ya. Terdapat slow motion, voice capture, gesture shot, smile shot, dan lain-lain. Ada beberapa frame unik yang bisa kita pilih untuk kamera depannya ataupun kamera belakang, tapi menurut saya sih agak terlalu alay ya. Kalau kamu pakai pilihan frame yang ada di sini. Baterai, Anda boleh kecewa dengan performa kamera, tapi Anda tidak akan kecewa dengan performa baterai HP ini. Dia berkapasitas 4040 mAh. Sudah mirip power bank kan? Tapi bukan cuma mirip, tapi dia juga bisa berfungsi sebagai power bank saat saya coba pakai kabel USB OTG lalu saya sambungkan ke HP lain. Screen on time yang rata-rata saya dapatkan adalah sekitar 5-6 jam. Dengan pemakaian saya yang cukup berat dalam urusan media sosial seperti pet, Line, BBM, WA, Twitter, Instagram. Tapi jujur untuk saya pribadi yang membuat saya jatuh hati pada HP ini adalah kemampuan fast chargingnya. Benar-benar cepat, saya colokin setengah jam aja sudah sekitar 50%. Cocok sekali untuk Anda yang memiliki mobilitas tinggi dan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap smartphone dalam menunjang produktivitas. Kalau saya hitung hanya membutuhkan maksimal sekitar 1,5 jam untuk men-charge HP dari kondisi di bawah 10% ke 100%. Sekali lagi ingat, baterainya 4040 mAh loh. Coba kalau mau dibandingkan, misal di rumah ada power bank, kapasitasnya 5000 mAh. Butuh berapa lama ngecas tuh sampai penuh? Pasti sekitar 3 atau 4 jaman. Sensor-sensor di HP ini terbilang terbatas untuk harga 1,899 juta. Yang disediakan hanya accelerometer, light sensor, proximity sensor, sound sensor. Di luar yang saya sebutkan barusan nggak ada, sayang banget kan? Smartphone yang memfokuskan penjualan melalui online ini juga sudah support jaringan 4G, serta sudah support juga semua operator 4G yang ada di Indonesia. Oke, untuk kesimpulan, saya akan bilang HP ini besar. Kalau Anda tidak suka HP yang bongsor, sudah lupakan saja. Tapi kalau Anda tidak masalah dengan ukuran, HP ini akan saya rekomendasikan untuk Anda menggunakannya. Apalagi kalau kegiatan sehari-hari Anda membutuhkan pendamping yang bisa full support seharian penuh outdoor. Ya meski agak minus di kamera depan dan sensor-sensor. Dan itulah dia review saya tentang Infinix Note 2. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Kalau Anda ingin support para reviewer asli Indonesia, silahkan di like, komen, dan subscribe. Karena kalau bukan kita sendiri yang berkarya atau mendukung YouTuber lokal, lalu siapa lagi? Oke, sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.